Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai asuransi untuk transfer risiko. Yang pertama ada pengertian asuransi. Asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil atau sedikit yang sudah pasti sebagai pengganti kerugian-kerugian besar yang belum pasti. Dari definisi tersebut, asuransi juga dapat dibedakan menjadi beberapa dari sudut pandang. Misalnya ada sudut pandang ekonomi, hukum, bisnis, sosial, bahkan juga berdasarkan pengertian matematika. Misalnya dalam sudut pandang ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi sendiri, asuransi merupakan suatu metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan. Sedangkan dari pandangan hukum, asuransi merupakan suatu kontrak atau perjanjian yang melibatkan pertanggungan risiko dalam antara tertanggung dan penanggung. Menurut pandangan sosial, asuransi didefinisikan sebagai organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna untuk membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masa anggota tersebut. Dalam pandangan bisnis, asuransi sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima atau menjual jasa pemindahan risiko ini dari pihak lain dan memperoleh keuntungan yang berbagi risiko antara sejumlah besar nasabahnya. Dari pandangan matematika sendiri, asuransi merupakan aplikasi matematika dalam perhitungan dan biaya dan faedah dipertanggungkan oleh risiko. Poin kedua ada usaha perasuransian. Usaha asuransi ini meliputi 3 kelompok besar, yaitu asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi, serta pelaksana program asuransi sosial. Kelompok ketiga tersebut sebagai pelaksana program asuransi sosial. Pengelompokan ini diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Yang pertama di sini ada asuransi jiwa. Yang dimaksud dengan asuransi jiwa di sini adalah kerugian material yang diderita apabila seseorang yang diasuransikan tersebut telah mencapai usia pensiun atau meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun, maka seseorang tersebut akan mendapatkan biaya dari asuransi jiwa tersebut. Yang poin kedua ada asuransi kerugian. Asuransi kerugian ini juga sering disebut dengan asuransi umum. Asuransi kerugian ini berbeda dengan asuransi jiwa. Pada asuransi kerugian yang diasuransikan adalah benda atau kepentingan seseorang yang melekat pada benda tersebut. Akan tetapi, pada asuransi kerugian juga terdapat jenis asuransi yang mirip dengan asuransi jiwa, yaitu biasanya orang menyebut dengan asuransi kecelakaan diri. Poin yang ketiga ada reasuransi. Reasuransi ini adalah perusahaan yang menerima pertanggungan orang yang berasal dari perusahaan asuransi, baik untuk asuransi kerugian, telepon, asuransi jiwa. Peran perusahaan reasuransi ini di suatu negara sangat besar, terutama dalam mendukung kegiatan seluruh perusahaan asuransi. Poin yang keempat ada program asuransi. Asuransi sosial ini sebenarnya merupakan misi dari pemerintah dalam rangka melaksanakan alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya saja program-program asuransi sosial yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu ada PT Jasa Raharja, PT Aksen, PT Jam Sostek, PT Taspen, dan PT Asabri. Poin yang terakhir atau yang kelima ada usaha penunjang usaha asuransi. Usaha penunjang usaha asuransi ini tercantum dalam salah satu pasal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 berikut yang termasuk dalam usaha penunjang asuransi. Yang pertama ada agen asuransi, yang kedua ada pialang asuransi, ketiga ada pialang reasuransi, keempat ada aktuaria asuransi, dan yang terakhir atau yang kelima ada penilaian kerugian asuransi. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu manfaat
dan biaya asuransi. Ada beberapa manfaat yang bisa diterima pada saat seseorang atau institusi masuk asuransi, yaitu yang nomor 1, asuransi melindungi risiko investasi. Yang kedua, asuransi sebagai sumber dana investasi. Yang ketiga, asuransi mendorong usaha pencegahan kerugian. Yang keempat, asuransi untuk melengkapi persyaratan kredit. Yang kelima, asuransi mengurangi biaya modal. Jenis-jenis biaya asuransi. Yang nomor 1 yaitu biaya administrasi. Yang kedua, biaya akuisisi. Yang ketiga, biaya pembatalan polis. Prinsip dasar asuransi yaitu ada 6. Yang nomor 1 adalah kepentingan untuk diasuransikan. Yang kedua, itikat baik. Yang ketiga, kausa proksimal. Yang keempat, ganti rugi. Yang kelima, pengalihan hak atau perwalian. Yang keenam, kontribusi. Premi asuransi adalah tanggungan biaya yang menjadi kewajiban dan harus dibayar sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Pada umumnya, pembayaran ini dilakukan setiap bulan, namun tergantung dari jatuh tempo yang telah disepakati. Jenis-jenis premi asuransi. Yang nomor 1 yaitu asuransi kesehatan. Yang kedua, asuransi jiwa. Yang ketiga, asuransi properti. Yang keempat, asuransi kendaraan. Yang kelima yaitu asuransi perjalanan. Materi selanjutnya adalah transfer risiko. Transfer risiko adalah perusahaan memindahkan atau mentransfer risiko ke pihak lain yang biasanya mempunyai kemampuan lebih baik dalam hal mengendalikan risiko, baik karena skala ekonomi yang lebih bagus atau karena mempunyai keahlian untuk melakukan manajemen risiko yang lebih baik. Alat atau cara yang dapat digunakan untuk pendekatan ini yaitu berupa asuransi. Asuransi dapat didefinisikan dari dua sudut pandang. Pertama, asuransi sebagai perlindungan terhadap risiko keuangan yang disebabkan oleh pihak penjamin asuransi. Kedua, asuransi sebagai alat penggabungan risiko dari dua atau lebih orang maupun perusahaan melalui sumbangan aktual yang dijanjikan untuk membentuk dan guna membayar klaim. Dari sudut pandang orang mengasuransikan, asuransi merupakan peralatan retensi risiko dan kombinasi risiko. Ciri-ciri khusus asuransi sebagai sarana transfer risiko adalah bahwa ia memerlukan penyatuan risiko, yaitu insurer menggabungkan risiko-risiko dari banyak tertanggung. Dalam memindahkan risiko kepada perusahaan asuransi syariah, yaitu risiko dipindahkan dengan usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Memindahkan risiko ke pihak asuransi adalah tindakan risk transfer yang sering dilakukan. Prinsip utama dalam melakukan asuransi terhadap risiko adalah bahwa risiko tersebut tidak dapat dikendalikan dan dihitung besarannya oleh kontraktor, seperti bencana alam, kecelakaan kerja, kehilangan, dan lain-lain. Risiko yang dialihkan kepada pihak asuransi adalah risiko yang tidak satupun pihak lain dalam proyek yang mampu untuk mengatasinya. Risiko ini harus ditanggung oleh kontraktor dan kontraktor harus pula mengalihkannya sebagai bagian dari manajemen risiko kepada pihak asuransi. Poin selanjutnya yaitu risiko yang dapat diasuransikan. Dalam kehidupan, risiko adalah suatu yang tidak dapat dihindari, akan tetapi dapat diminimalkan dengan mengurangkan atau memindahkan suatu risiko tersebut kepada pihak lain. Tidak semua risiko boleh diasuransikan. Risiko yang boleh diasuransikan mesti memenuhi ciri-ciri. Yang pertama yaitu kerugian yang pasti, seperti kematian, penyakit, I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. atau kejatuhan pesawat. Yang kedua, kerugian berlaku disebabkan oleh karena faktor yang tidak disengaja, yaitu seperti mengalami penyakit terikat kritis, kemalangan, atau bencana alam. Yang ketiga,
Kedua, risiko yang berlaku mestilah wajar. Berlaku karena tidak sengaja dan tidak dirancang terlebih dahulu. Yang keenam, risiko yang berlaku tidak melanggar kepentingan awam. Yang ketujuh, premi insuransi yang dikenakan adalah nasabahnya. Yang terakhir, pihak yang memohon asuransi mesti mempunyai kepentingan yang boleh diasuransikan. Asuransi adalah satu perkhidmatan pelabuhan alternatif yang dapat meminimalisir risiko jika suatu yang tidak dijangka berlaku. Jenis asuransi juga sangat beragam dari orang-orang seperti asuran kesehatan, barang seperti insurans pendidikan dan insurans kendaraan.